Dan selanjutnya kita ikuti partai berikut yang merupakan partai ke-6 untuk hari ini, kelas bulu atau featherweight 57,15 kg. Kelas bulu 57,15 kg, dan wasit yang akan memimpin for the bearing your referee Dr. Anis Muhammad Rois, dibantu oleh para hakim Bambang Subagio, Lambertus Leyemin, dan Dr. Anis Samsudin dalam pengawasan FTPI atau Federasi Tinju Profesional Indonesia. Sementara itu dari sudut biru maupun dari sudut merah, kedua petinju dalam boxing introduction dari sudut biru atau blue corner. Petinju berusia 26 tahun, berat badan 57,1 kg, tinggi badan 1 meter 70 cm, jangkauan 85 cm, gaya bertinju counter boxer. Manajer Mayor Tony Supriyono, pelatih Setim Alex Tontos, dan asisten pelatih Kopda Ardi Wibowo. From the blue corner presenting Cakra Boxing Camp Bogor, presenting Ronald Anaconda Siaha. Sementara lawannya dari sudut merah, the red corner, petinju berusia 18 tahun. Sekali lagi kami ulangi, petinju berusia 18 tahun. Kelahiran Lutur 3 September 2003. Berat badan 57,1 kg. Tinggi badan 172 cm. Jangkauan 86 cm. Gaya bertinju counter boxer. Manajer Domingus Lengam. Pelatih Ishak Tijuir. Mutiara Aru Boxing Camp Kepulauan Aru Dobo menampilkan Konstantinus Matakur Borbe. Ya, para pengertian sekalian, inilah kelas bulu 57,15 kg yang merupakan partai ke-6 pada hari ini. Silakan boxers. Ya, petinju. Silakan. Kita bertanding 60 ya, peraturan PTBI, ikuti peraturan. Stop, mereka mundur, kalau jatuh dalam buku. Paham? Main sportif. Oke, showtime. Ya, baik, terima kasih. Kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatang, komentator kita yang luar biasa. Bung Hengki, ini adalah pertandingan di kelas Bulu, bulu atau featherweight 57,1 kg antara Konstantinus Matakur Borbir berhadapan dengan Ronald Anaconda Siahan. Ini Konstantinus, petinju dari Mutiara Aru, Kepulauan Aru Dobo. Sedangkan Ronald berasal dari Sasana Cakra Boxing Camp Bogor. Bung Hengki mungkin punya catatan? Ya, kalau kita melihat dua petinju ini adalah petinju awal atau petinju baru, ya, yang baru memasuk ke profesional. Saya melihat seperti itu, ya. Basic bertinjunya pun belum terlihat baik, ya. Perlu ada pembenahan-pembenahan. Tetapi sedikit memang Konstantinus Matakur Borbir ini mempunyai pukulan yang lumayan wantunya atau 1-2-nya. Hanya memang perlu ada pembenahan yang lebih baik sehingga petinju ini bisa berbicara pada level yang lebih baik. Begitu Bung Martinez? Iya, kelihatannya langsung mereka dua mendobrak ini di round yang pertama ini. Betul. Tampak begitu emosi. Ini kenapa bisa seperti ini? Apakah karena masih baru? Iya, jadi kalau emosi? saya melihat memang terlihat masih baru. Jadi petinju ini kita lihat bahwa petinju Ronald Anaconda Siahan juga terlihat
bahwa petinju ini hanya memblok tetapi tidak memukul dengan baik atau efektif. Ya, oke. Ya, kita lihat seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki, kedua petinju saling serang, saling baku cabut dari ronde pertama ini. Nah, apakah mereka dua ini punya stamina yang cukup atau tidak untuk bertanding 6 ronde? Kita karena masih awal ronde penjajakan, Bung Martinez belum terlihat. Tapi dua petinju yang bergaya sama-sama bergaya kidal atau bergaya southpaw, hanya memang basic bertinjunya perlu ada pembenahan yang lebih sehingga bisa berbicara pada level nasional. Jadi bertinju bukan hanya pintar memukul, tapi bertinju juga paling tidak dia pintar menghindari pukulan. Jadi dua variasi itu mesti ada para petinju. Kalau saya melihat dua petinju ini memukul juga terlampau bawah. Nah, ini lihat sang pengadil melihat bahwa memukul tidak boleh di bawah celana atau pinggangnya yang merah tersebut atau biru, tidak boleh terlampau bawah. Ini bisa membahayakan si petinju karena itu adalah pelanggaran. Betul sekali. Jadi wasit juga cukup jeli, jangan sampai terjadi pelanggaran atau pukulan-pukulan yang tidak diperbolehkan. Ya, kedua petinju saling menyerang dalam jarak yang sangat dekat dengan tempo yang cukup tinggi. Ya, kita lihat petinju-petinju yang masih pemula seperti katakan Bung Hengki. Masih pemula, masih belum ada teknik yang cukup. Jadi hanya masih memukul atau baku cabut saja, tetapi belum ada bagaimana membinting, bagaimana body weaving, bagaimana kapan memukul, kapan menghindari pukulan. Tetapi ini memukul dan memukul, tidak melihat bagaimana pertahanan dan endurance, begitu Bung Martinez. Ya, mudah-mudahan di ronde yang kedua mereka bisa memperbaikinya dan bisa bermain lebih taktis lagi, tidak mengobral emosi atau jual beli pukulan tanpa menghitung mengukur stamina atau kekuatan yang disiapkan untuk bertanding dalam 6 ronde, Bung. Ini dalam tayangan lambat kita lihat. Ya, kalau saya melihat dua petinju ini dikarenakan memang petinju-petinju awal atau debut awal, sehingga perlunya adanya penjajakan atau tidak langsung melakukan jual beli pukulan atau baku cabut. Kalau ini terjadi sampai ronde ketiga atau keempat, ini bisa terjadi adanya yang kehabisan endurance, begitu Bung Martinez. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan mereka mau menjaga stamina dengan baik supaya bisa bertanding dalam 6 ronde penuh dengan aksi dan drama, atau bisa menghibur para penonton atau pecinta tinju di seluruh tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Ya, Anda bisa menyaksikan pertandingan ini lewat live streaming Martin Boxing Channel YouTube yang akan selalu menyajikan pertandingan menarik, baik dari pertandingan pemula 4 ronde, 6 ronde, 8 ronde hingga kejuaraan nasional 10 ronde. Nah, ini adalah misi dan visi daripada promotor Martin Daniel. Dia ingin membina petinju-petinju mulai dari bawah, mulai dari petinju-petinju yang baru dari amatir masuk ke pro, supaya mereka bisa memberikan kontribusi atau bisa menjadi juara di kemudian hari, Bung Hengki. Ya, betul Bung Martinez. Ini adalah perlunya ada rasa perlunya ada dukungan dari pemerintah juga. Bagaimana seorang promotor mau mengeluarkan kocek atau mengeluarkan uang untuk kepentingan merah putih, sehingga jikalau misalnya promotor banyak dan petinju melakukan pertandingan itu banyak, akan muncul juara-juara baru, dan itu bisa membawa nama besar negara kita. Ini yang perlu dimainin, dan semoga prokes atau aturan-aturan prokes kesehatan juga tetap dijaga, dan ini yang dilakukan oleh FTVI dengan promotor, bahwa prokes itu adalah yang paling primer atau yang paling utama, karena mereka tahu dengan prokes yang baik pertandingan akan terus dilakukan
dan izin-izin akan lebih dipermudah dikarenakan ketatnya prokes tersebut. Begitu Bung Martinez? Ya betul, itulah sebabnya di dalam pertandingan ini protokol kesehatan sangat diutamakan. Dan kita lihat dalam pertandingan kedua petinju, ya kita lihat tampaknya Baku cabut Bung Martinez. Baku cabut dari Martinez. Aru, Kepulauan Aru, Mutiara Aru ini Mau juga ya, Iya, mau juga. ya. Jadi jadi ini ada anak Aru dan dari Sumatera Utara. Ini kalau ya. Kalau nama si Aan ini biasanya pasti dari Sumatera Utara. Jadi ini satu ribak, satu baku cabut. Kira-kira begitu. Betul. Ya, mulai agak semakin seru pertandingan di ronde yang kedua ini. Ya, sama-sama masih muda. Iya, sangat muda Bung Martinez ya. Kedua petinju ini masih muda dan perlunya ada pembenahan-pembenahan ya. Ronde Ya, kedua, ya? ronde yang kedua Selesai. Kita lihat di ronde yang pertama semakin tinggi tempo permainan tampaknya. Apakah memang itu? Ya, ini kedua petinju biasa Bung Martinez. Ya, Karena dikarenakan masih muda, jadi basicnya pun perlu ada pembenahan sehingga terlihat nafsu besar, tenaganya agak kurang. Kira-kira begitu Bung Martinez. Iya, betul Bung. Kalau kita lihat petinju dari Kepulauan Aru ini atau Konstantinus Matakur Borbir ini usianya baru 18 tahun Bung. Betul, sangat muda ya. Sangat muda. Justru kalau misal berusia seperti ini sebenarnya kalau dibina dengan baik, dengan basic-basic yang baik, apalagi dia pernah mengencam misalnya di tinju amatir, meskipun tinju amatir pun tidak menjadi 100% bahwa petinju amatir menjadi baik, bisa juga petinju yang bukan dari amatir juga bisa banyak. Tetapi kebanyakannya 70% petinju dari amatir lebih mempunyai basic atau cara bertinju yang lebih enak ditonton. Begitu Bung Iya, Martinez. betul. Makanya kita harapkan petinju-petinju pro yang ingin maksudnya petinju-petinju yang ingin mau masuk tinju pro sebaiknya harus sekolah dulu ya, sekolah itu Betul. di amatir. Jadi paling tidak ada SD, SMP baru dia masuk ke SMA atau masuk kuliah. Kira-kira Ya, begitu Bung betul. Martinez. Dan memang itu banyak berhasilnya seperti itu dan terbukti di mana-mana supaya mereka bisa menjadi petinju yang tangguh atau bisa harapan mereka, impian mereka untuk jadi juara dunia bisa tercapai. Ya, kita lihat tadi satu pukulan yang cukup keras dari Ronald Anaconda. Waduh, Anaconda. ini namanya Ini aja nama-nama Anaconda. ini dua-dua nama bahaya. Kontinenus juga bahaya. Iya. Terus Anaconda juga bahaya. Jadi kedua nama ini memang membuat juga berat badannya 57 dikarenakan nama ini mungkin dia akan nambah 5 kilo. Kira-kira gitu Bung Martinez. Ya, betul sekali. Ya, kita lihat ya terjadi pukulan tadi dari Konstantinus. Ya, cukup bagus serangan tapi di blok ya. Sama Konstantinus, serangan yang cukup berbahaya dari Ronaldo. Ronald. Ya. Ada yang mendominasi atau tidak Bung ini? Tidak, masih imbang Bung Martinez. Masih relatif Jadi bagaimana imbang ya. endurance dua petinju ini nanti kita lihat. Oh. Ya. Mengena ya. Ya. Cukup keras tadi uppercut dari Konstantinus. Ya, kembali. Ya, dua pukulan Bung. Ya terus. Ya. Tidak ada reaksi. Ya, kembali lagi. Ya. Oh. Wasit. Ya. Pukulan bertubi-tubi. Iya. Ya, tapi tidak begitu telak. Ya, apa karena timing atau memang bobot pukulannya kurang? Bobot pukulan dan sasarannya belum tepat. Iya. Kalau banyak pukulan, musinya wasit juga menghitung keselamatannya. Ya, cukup berbahaya. Pukulan telak-telak. Ya, harus berhati-hati. Wasit juga. Ya, memang ini menjadi ujian bagi Konstantinus. Memang harus ketajaman pukulan itu perlu. Ya, killing punch-nya mesti dibenahi ya untuk mencetop pertandingan tersebut. Gitu.
Nah, kembali justru Ya. serangan balik dari Ronald. Ya. Ya. Ronde Ronde kedua atau ketiga kedua. tadi ya. Itu dikuasai oleh seorang Konstantinus lebih banyak mendaratkan pukulan dan mengena pada seorang Ronald Siahaan. Tapi Ronde ketiga dikuasai oleh seorang Konstantinus Matakur Bordir. Iya, saking tegangnya kita sampai lupa ronde berapa. Betul. Ternyata sudah sampai ronde ketiga ya. Ketiga ya, jadi memasuki ronde keempat. Iya, masuki ronde keempat. Tadi kita lihat memang begitu didominasi oleh Konstantinus ya. Betul. Pukulan telak-telak, hanya saja daya ledak mungkin. Daya ledaknya masih kurang, daya ledak pukulan daripada Konstantinus. Petinju yang masih sangat belia, usianya 18 tahun. Berhadapan dengan Ronald yang sudah berusia 26 tahun. Meskipun dia sudah mendapat pukulan-pukulan yang sangat keras, tapi Ronald tampaknya tidak merasakan pukulan. Ya. Kita lihat ronde keempat dimulai. Kali ini langsung digebrak oleh Ronald Siahaan. Berhadapan dengan Konstantinus Matakur Bordir. Ya, kembali. Kali ini ya. Iya. Ya. Luar biasa. Ya, baku cabut terjadi, Bung Martinez. Iya. Ya. Kita lihat pukulan-pukulan telak dilontarkan kali ini. Ronald tidak seperti di ronde ketiga sebelumnya yang Betul. terkena pukulan telak. Kali ini dia bisa bangkit dan memberikan satu pukulan keras dari. Tapi tidak mengena, Bung Martinez. Ya, tidak kena. Tapi kalau sampai terkena bisa berbahaya. Bisa membahayakan, betul. Ya. Kita lihat Konstantinus masih melihat di mana celahnya. Ya, satu pukulan keras. Wow. Satu uppercut kanan ya, tidak mengena. Iya. Betul sekali, kita lihat begitu luar biasa. Kali ini tempo permainan agak menurun dari kedua petinju. Apakah Ya. ini instruksi atau bagaimana, Bung? Kalau saya melihat tidak instruksi, memang mereka juga melihat Situasi. situasi dan kondisi fisiknya. Itu satu gestrit yang cukup baik yang dilakukan oleh Ronald Siahaan. Ya. Iya. Tapi kenapa di ronde yang ketiga tadi dia begitu telak tidak Ya, lakukan karena itu? karena dia menerima pukulan tidak pernah dihindari atau diblok. Jadi dia dengan leluasanya seorang Konstantinus ini memasukkan pukulan-pukulan tersebut. Mestinya setiap pukulan itu terlihat dia blok atau dia body weaving, sehingga terlihat bahwa dia tidak menjadi bulan-bulanan. Begitu, Bung Martin? Iya, betul. Ya, satu pukulan dia kembali balasan walaupun pukulannya tidak terlalu keras. Ya. Petinju muda. Ya, kita lihat satu jab. Pukulan jab dilontarkan oleh Konstantinus, dibalas lagi oleh Ronald. Pertandingan yang relatif seru di ronde yang keempat ini, di mana tadi di ronde yang ketiga diunggul atau didominasi dengan telak oleh Konstantinus, tapi di ronde yang keempat ini situasi berubah. Ya, Bung. Iya, betul. Ronald sudah tampak mulai merubah strategi bahwa dia juga melakukan tekanan-tekanan lebih awal dan menghindari pukulan, baru melakukan counter-counter. Iya. Tadi kita lihat ada satu pukulan. Yo, balas lagi, Ya, Bung. satu counter. Nah. Iya. Ronde yang keempat selesai. Kita lihat, Bung, Pengumuman bagaimana, apa yang kepada terjadi? pemilik kendaraan B2085 Sigra, kemudian A1795 Avanza, A1795 Avanza serta B1533 dimohon kesediaannya untuk memindahkan kendaraan karena mengganggu pengunjung di sekitar Balai Sarbini.
B2085, A1795, dan B1533. Harap memindahkan kendaraannya karena mengganggu pengunjung lain di Balai Sarbini dan sekitarnya. Tadi di ronde keempat perubahan di mana Ronald Syahan bangkit dan dia bisa menjaga pertahanan dengan baik, bahkan dia justru bisa memasukkan pukulan-pukulan dengan baik, dan tadinya di ronde ketiga didominasi oleh Konstantinus. Situasi itu sedikit berubah di ronde keempat. Apakah di ronde yang kelima ini juga terjadi perubahan mungkin, Bung? Ya, Bung betul. Hengki? Kita melihat bagaimana berarti paling tidak ada instruksi dari pelatih bagaimana merubah, ya. Itu adalah kecerdasan dari pelatih. Apakah si anak buah misalnya si petinju misalnya dia tertekan tapi dia bisa memberikan solusi atau memberikan instruksi, dan si petinju pun bisa mendengar instruksi daripada dari si pelatihnya. Ini adalah kecerdasan dari petinju. Ini yang perlu adanya pengertian atau pendekatannya antara petinju dengan pelatih. Begitu Bung Martinez. Dan ini bisa terjadi yang keenam, dan juga kedua petinju bermain lebih taktis lagi, asal sembarang melepaskan. Tadi Bung Hengki sampaikan jangan karena menyerah supaya tidak terjadi kekalahan atau ke hal-hal yang fatal gitu ya, Bung ya. Betul Bung Martinez. Ya, kali ini permainan ini atau sedikit menurun ya Bung menurun Martinez ya. dibanding ronde-ronde sebelumnya. Ya. Ya, kita lihat. Ya, Satu bagaimana pukulan jab ya. jab. Satu jab dari Ronald Ya. yang dilakukan oleh Ronald, tetapi tidak mengena dengan tepat atau misalnya. Iya, betul. Ronald masih mencari celah Ya. pukulan, sementara ya satu uppercut yang kelas dari Konstantinus, dua ya, tapi dibalas lagi oleh Ronald. Cukup ketat, cukup seru pertandingan ini. Kita lihat cukup konsisten petinju dari Dobo dari Kepulauan Aru ini tampaknya masih cukup siap fisiknya untuk bertanding dalam 6 ronde, Bung. Kira-kira. Betul Bung Martinez, dikarenakan memang dua petinju ini memang mempunyai stamina yang cukup baik, hanya memang dikarenakan pertarungannya tidak terlampau banyak jual beli pukulan pada ronde-ronde 4 dan 5 ini. Ronde-ronde 3 dan ini terlihat bahwa banyaknya pukulan. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Iya. Di detik terakhir, 10 detik terakhir, wow, terjadi intensitas pukulan yang cukup tinggi, dan ronde yang kelima sudah berakhir. Kita menantikan ronde yang terakhir atau ronde ke-6. Pertandingan cukup seru di ronde ke-5 tadi, dan menuju ke ronde 6 apakah akan bertambah seru atau tidak, nanti kita lihat apakah ada perubahan dari pelatih. Bung Hengki mungkin punya catatan, Bung, ronde Ya, kelima. Ya, kalau saya melihat memang ronde kelima sudah terlihat bahwa dua petinju lebih berhati-hati, dikarenakan mereka juga sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kekuatan dan kekurangannya ini sudah terlihat, sehingga dua petinju ini tidak terjadinya jual beli pukulan yang banyak. Tetapi ronde kelima ini atau ronde keempat tadi terlihat seorang Ronald Syahan ini sudah mulai kembali atau mulai tidak seperti apa yang terjadi pada ronde ketiga. Begitu Bung Iya, Martinez. baik. Oke, Bung Hengki, kita masuki ronde yang ke-6, ronde terakhir. Ini adalah pertandingan 6 ronde di kelas bulu atau featherweight 57,1 kg. Apakah Ronald atau Konstantinus yang bisa memenangkan pertandingan? Bung Hengki, ronde yang kelima, ronde terakhir, apa yang terjadi, Bung? Ya, ini masih terjadinya jual beli pukulan Bung Martinez, ya. Ya. Jikalau siapa yang mengambil inisiatif dan banyak melakukan memasukkan pukulan, paling tidak
membuat nilainya akan lebih tinggi dan bisa unggul dalam dalam pengumpulan angka. Begitu Bung Martinez. Ya, mudah-mudahan kita lihat ya tadi satu pukulan yang boleh dikatakan asal ya mungkin. Betul. Betul. Memukul. Ya, mungkin ini juga apa karena stamina udah menurun, Ya, Bung? betul sekali bahwa stamina sudah menurun sehingga konsentrasi memukul pun tidak baik. Begitu Bung Martinez. Ya. Mudah-mudahan mereka masih bisa menjaga sampai detik-detik terakhir ronde ke-6 ini. Ya, tadinya kita lihat memang Ronald Siahaan yang tadi mengkhawatirkan justru sekarang tampil lebih tenang ya, lebih tenang. Ya. Lebih perhitungannya lebih baik ya. Ya. Jadi kapan memukul, kapan menghindari pukulan dilakukan oleh seorang Ronald. Sedangkan ronde-ronde awal terjadi jual beli pukulan dan seorang Kontanius ini lebih banyak memasukkan pukulan. Begitu, Iya. Kalau dilihat dari akurasi dan akumulasi pukulan, Bung. Kalau pukulan one-two-nya memang Ronald Siahaan lebih baik. Tetapi Iya. variasi banyaknya pukulan seorang Kontanius lebih baik. Jadi ada lebih dan kurang. Begitu Bung Martinez. Iya. Oke. Jadi pertandingan cukup ketat ya. Ketat, sangat Mulai ketat. ronde Ya, sangat ketat. 4 sampai ronde 6 ya. Iya. Oke. Luar biasa. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua petinju. Ini adalah menit-menit terakhir. Ya. Ya, satu pukulan, dua pukulan. Wow. Ya, Bung Hengki. Iya. Ini semakin seru Iya. ini, Bung. Betul sekali ya. Jadi ronde-ronde akhir ini Iya. stamina dari jadi memang iya. Bagus, berani ya. Iya. Seperti tidak ada perlawanan. Betul sekali. Iya. Jadi begitu ditekan banyak dengan pukulan parisi banyak, terlihat kedorongan seorang Ronald Siahaan. Sedangkan kalau main tenang, Ronald Siahaan bisa mendikte seorang. Justru situasi berbalik. Ya. Ya. Cukup. Ya. Iya. Itu masih. Ya. Emrois. Enggak. Begini di baik. Terima kasih Bung Hengki. Ronde yang ke-6 sudah berakhir. Kita lihat tadi begitu banyak pukulan yang diterima oleh Ronald Siahaan. Jadi ronde 6 bangkitnya seorang Kontanius Matakur Bordir ya. Iya. Jadi ronde 3 dia kuasai, ronde ke-6 sangat mutlak dikuasai, sedangkan ronde-ronde yang lainnya itu cukup imbang. Begitu Bung Martinez. Iya, baik Bung Jadi kalau Hengki. kita lihat bahwa seorang Kontanius Matakur Bordir ini kalau saya lihat sedikit lebih unggul dari Ronald Anaconda Siahaan. Tetapi semua keputusannya tetap sang pengadil atau wasit yang memberikan penilaian tersebut. Ya. Kita hanya menilai, tapi keputusan tetap di tangan sang pengadil atau wasit. Begitu Bung Betul Martinez. sekali. Kita tunggu apa keputusan dari para hakim. Apakah Konstantinus Matakur Bordir atau Ronald Anaconda Siahaan yang memenangkan pertandingan. Ini pertandingan relatif imbang, tapi tadi kata Bung Hengki ini lebih sedikit unggul Konstantinus, terlebih pada ronde ketiga dan ronde yang ke-6 ya Bung ya. Itu pukulan telak yang diterima oleh Ronald begitu luar biasa. Tapi semua keputusan tetap di tangan sama kita wasit hanya atau menganalisa hakim. atau memprediksi, tapi keputusan tetap karena bisa saja seorang Ronald Siahaan memenangkan pertandingan tersebut kalau sang pengadil karena lebih dekat melihat pertandingan dan pukulan-pukulan bersih tersebut masuk. Iya. Tapi kalau kacamata kita, kacamata saya dari yang lebih jauh bahwa seorang Konstantinus ini sedikit lebih unggul dari Ronald Siahaan. Begitu Bung Martin. Iya. Mudah-mudahan keputusan itu sesuai dengan yang dilihat oleh penonton ataupun yang
dilihat oleh para pecinta tinju di tanah air melalui Martin Boxing Channel. Ini live streaming pertandingan tinju yang kedua ya ini. Sebelumnya Ibu Milasari waktu bikin pertandingan tahun 2019 di Magelang juga Di Magelang, pakai live streaming. Iya, iya. Ya, ini yang Ya sangat pertama. baik, paling tidak ada keluarga atau misal kawan-kawan tinju bisa melihat dan bisa memotivasi. Ya, penggemar tinju Kita dengar. di mana Baik. saja Anda berada, tinju profesional demikian akhir dari kelas bulu. Featherweight 57,15 kg dalam 6 ronde. Dan selanjutnya inilah keputusan dari para hakim. Hakim A memberikan penilaian 58 dan 55. Hakim B memberikan penilaian 59 dan 55. Sedangkan Hakim C memberikan penilaian 57 dan 57. Winning by majority decision victory, and the winner is Konstantinus Matakur Borbir. Selanjutnya kami persilakan kembali promotor Sesuai dengan Bung Martin analisa dan prediksi. Daniel didampingi oleh Bung Daud Jordan untuk menyerahkan medali kepada Matakur. Matakur bisa di sini, Matakur. Oke. Ya, medali pemenang diberikan kepada Matakur Konstantinus Matakur Borbir. Ya, selamat untuk Matakur. Terima kasih promotor dan juga Bung Daud Jordan. Matakur, sebentar Matakur. Ada yang tanya tadi, benar nggak 18 tahun umurnya? Siap. Kelahiran 2003. Siap. Betul, 18 tahun. Siap. Ada yang bilang 20 tadi, Enggak. bukan 30. Siap. Bukan. Oke, selamat Matakur, tepuk tangan sekali lagi. Matakur!